Hey yo, this is my little conversation or small talk about coronavirus. Jadi gue di sini cuma mau menceritakan beberapa atau sebuah dampak yang gue bisa alamin selama gue di rumah, karena ya walaupun gak banyak sih, tapi ya gue merasakan bahwa ada hal positif dan hal negatif. Tapi sebelumnya gue benar-benar gak nyangka banget kalau virus corona ini atau nama kerennya COVID-19 itu bisa mendunia gitu, benar-benar dahsyat, benar-benar gila banget. Bahkan sampai mendunia itu benar-benar gila banget. Bahkan sampai ke Indonesia pun juga itu udah tercemar dan bertumbuh. Bahkan sampai sekarang pun terus bertambah dan ya, benar-benar gila. Gue awalnya sih menganggap virus itu cuma ya sekedar virus yang mungkin akan cepat berlalu. Ternyata enggak, sampai sekarang masih bertambah. Justru itu ada sebuah pengalaman yang gue bisa ambil, sebuah momen yang bisa gue terima. Ya walaupun itu benar-benar gila, tapi gak apa-apa. Ini sebuah momen yang luar biasa juga. Jadi selama gue di rumah ini tuh ada hal negatif dan hal positif juga sebenarnya. Jadi kita ngomongin hal negatif dulu ya. Hal negatifnya ini ya, yang pertama ya udah pasti gue ini nggak kerja ya. Nggak kerja karena situasi seperti ini misalkan. Nggak kerja berarti gue nggak dapet uang dan gue nggak dapet pembulanan, dan disitu gue juga nggak pegang uang bulanan berarti untuk bulan ini. Ya, this is fucking shit. Gue juga jadi berkurangnya beraktivitas karena di rumah itu benar-benar membuat gue seharian tuh rebahan. Jadi gue berkurang beraktivitas. Gue mau sih beraktivitas kayak olahraga, tapi malas aja atau kenapa, pengennya rebahan santai, relax. Bisa dibilang gue satu kali 24 jam itu mungkin hampir setengah lebih menghabiskan waktu itu rebahan. Iya, gue jadi di rumahnya cuma rebahan doang. Jadi itu mungkin menurut gue tidak ada yang menuntut gue untuk melakukan aktivitas gitu. Walaupun diri sendiri gue tahu harus olahraga, tapi menurut gue ya gue sekarang cuma berjemur doang sih. Itu gue sebentar, tapi gak apa-apa, yang penting keluar keringat aja. Terus gue juga udah menyiapkan sebenarnya beberapa rencana yang gue pengen gue lakukan di bulan ini, dan ternyata terhambat karena situasi ini. Ya udah pasti situasi ini. Jadi gue bisa melakukan rencana yang gue siapkan untuk melakukan rencana yang gue pengen melakukannya di bulan ini, tapi karena ada musibah yang tidak terduga, jadi ini akan terhambat. Ya salah satunya sih gue pengen beli PC gaming ya, buat nanti di konten juga, buat kalau gue bikin konten juga di video channel ini, entah itu video gaming, video konten challenge, vlog, pokoknya apapun, random konten, oke? Ya bisa banget ini mungkin terhambat. Jadi gue nggak tahu harus gimana lagi, karena ini kan mempengaruhi juga ekonomi ya, mempengaruhi ekonomi juga. Jadi ya semoga bisa kembali normal dan bisa gue lakukan. Terus poin keempat ini gue juga nggak bisa kemana-mana. Ya semua orang juga pasti gak bisa kemana-mana, kayak ke mall, tempat wisata, tempat-tempat hiburan, ya semua orang juga pasti nggak bisa.
karena ya dampak ini. Iya, jadi kayak gue mau pergi mana-mana, mau pergi ke tempat makan yang gue suka, mau pergi ke tempat ke rumah teman misalkan, itu juga nggak bisa karena udah benar-benar dahsyat banget. Ya, saking gilanya ya, sampai kita mungkin ini momen pertama kali gue, mungkin ini pertama kali ya, kurung di rumah agar cepat penyakitnya sembuh gitu, ya kan? Ini benar-benar langka banget ya, langka banget sih. Tapi ya itu yang gue ambil sih, beberapa sisi negatifnya ya, mungkin itu doang yang gue ambil ya gue nggak berharap banyak lah gue dapet sisi negatif ya, mau buat apa juga nggak ada gunanya ya. Oke, terus sisi positifnya, sisi positifnya ya nggak banyak sih, paling cuma yang pertama gue bisa menghabiskan waktu untuk mempelajari hal baru ya. Hal baru apa yang gue pelajari, yaitu musik. Sebelumnya video sebelum ini, video sebelumnya itu adalah video pertama kali gue bikin musik ya, walaupun gak keren-keren banget, tapi seenggaknya itu sebuah achievement baru ya, yang membuat gue bisa mengetahui ilmu-ilmu musik itu, walaupun mungkin gue denger biasa aja, apa yang spesial ya nggak apa-apa gitu. Yang penting gue bisa melakukan ini dengan sendiri, walaupun cuma merangkai musik. Buat gue sih itu sebuah penghargaan aja buat gue bisa melakukan sendiri ya, otodidak ya. Jadi ya kalau lu belum dengar, coba lu denger ya, mudah-mudahan sih lu suka ya. Terus positifnya lagi apa ya, gue jadi hemat air sebenarnya. Tapi karena gue ini jarang mandi ya, tapi emang bener sih, jarang mandi itu sebenarnya buat orang yang badannya bau gitu. Ya kalau yang tersinggung ya sorry, gue gak mengatakan itu secara universal, tapi ini sebuah pendapat pribadi aja ya, buat pendapat pribadi aja bahwa gue ini emang jarang mandi. Tapi ya karena gue pas jarang mandi itu memang gue nggak merasakan bau. Dan itu buat gue ya, buat apa gue mandi gitu, karena gue buang air, buang sampo, buang sabun. Jadi ya bisa bilang gue jadi hemat air gitu. Ya, mantap. Sebenarnya gue atau sih itu sisi positif atau sisi negatif, karena jarang mandi itu memang nggak tahu sih sehat apa nggak sehat, tapi ya kita anggap aja itu sisi positif aja buat gue. Ini kan pendapat gue ya, jadi kalau lu nggak suka ya gue nggak tahu, itu masalah lu sendiri. Ini cuma membahas tentang apa yang gue alami selama di rumah. Oke, curhat sedikit lah karena gue di sini nggak ada teman, jadi gue curhat secara online aja gitu. Atau kalian bisa komen juga di bawah curhatan apa yang harus kalian lepaskan gitu ya. Mungkin cuma segitu doang yang gue bisa gue ngomongin curhatan gue, karena memang gak banyak juga, gak dikit. Dan oke, mungkin cuma segitu doang yang gue bisa kasih tahu ke kalian tentang curhatan kecil gue selama gue di rumah. Dan ini udah hampir 1 bulan ya, ini benar-benar cukup membosankan juga sebenarnya. Tapi gak apa-apa, gue menikmati orangnya, walaupun gue labil tapi gak apa-apa. Gue bisa merasakan kehidupan di rumah ini menjadi lebih nyata gitu. Oh ya, mungkin kalian yang masih suka berkeliaran, masih suka pergi-pergi yang tidak begitu penting banget, lebih baik kalian di rumah, karena kita harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada agar tetap bisa terjalan lebih cepat gitu, agar cepat hilang juga virusnya dan cepat terselesaikan ya. Kalau misalnya kalian masih pergi sana ya, kita nggak tahu gitu, kita pulang bawa apa,
virus, atau kita ketemu siapa virus. Bahkan kita makan di rumah pun kadang-kadang dari tempat olahan daging, sayur atau semacam dan bahannya kita nggak tahu ya kan. Lebih baik kita makan yang deket-deket rumah gitu, yang lebih aman gitu kan, sekitar kita yang merasa belum ada namanya terjangkit ya kan? Jadi lebih aman aja gitu. Dan mungkin pesan gue ya, gue bukan siapa-siapa sih kasih pesan sih, tapi ya ini untuk pesan pribadi aja ke kalian gitu. Kalau kita kalian denger ya syukur, nggak denger ya nggak apa-apa, yang penting kalian nonton video gue ya kan? Ya pesan gue ya terus berada di rumah, jangan keluar-keluar kalau nggak penting ya kan? Seperti yang gue bilang tadi ya, cuman harus tahu gitu kapan kalau kalian mau keluar, kalian juga harus bawa peralatan yang harus kalian sediakan, kayak hand sanitizer, masker, sarung tangan, agar lebih aman aja gitu. Dan walaupun keluar juga jangan keluar yang berpergian, yang keramaian tuh yang benar-benar padat ya, kayak pasar, terus kayak tempat-tempat ya, pokoknya tempat-tempat yang ramai lah ya. Gue nggak tahu tempat-tempat ramai apa ya, karena setiap tempat pasti punya kapasitasnya tersendiri ya kan. Ya, jujur gue takut banget kena virus corona ya, karena belum ada obatnya juga ya. Jadi kita harus tetap waspada ya. Waspada itu penting ya kan? Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan kok jadi gila. Oke, segini aja video gue, singkat, jelas, dan padat. Dan semoga juga gue kedepannya bisa bikin konten-konten yang bagus lagi ya, meningkat lah, ada peningkatannya. Dan juga doain gue juga semoga gue bisa beli PC gaming untuk bikin konten-konten gaming dan edit pun juga. Dan harapan gue yang terakhir adalah semoga virus corona ini cepat hilang dan cepat berlalu, dan juga keadaan semoga kembali normal lagi seperti biasanya ya, bumi hidup ya. Dan ya itu aja sih, gue nggak tahu ngomong apa lagi sebenarnya sih. Ya udah segitu aja ya. Bye.